Ya, saudara, terima kasih Anda masih di Bincang Kompas TV. Hari ini masih bersama saya Siti Tania dan juga dua narasumber saya hari ini, teman-teman dari UKMBS Unila, ada Mbak Beni dan juga Mbak Dina, begitu. Kita berbicara soal prestasi, ini kan memang sudah banyak sekali prestasi. Gimana cara kalian bisa memupuk prestasi sebanyak itu? Apa saja yang dilakukan sejauh ini? Yang pasti latihan sih Mbak sebenarnya. Latihan terus-menerus, repetisi, pengulangan. Jadi kita saat mengikuti event apapun, entah itu lomba ataupun sekedar pementasan, itu bisa maksimal seperti itu. Dan biasa kalau teman-teman ini belajar dari mana sih? Atau kita menyediakan tutornya di dalam UKMBS atau mungkin ada dosen yang turun langsung begitu untuk mengajar kalian? Enggak sih, kita lebih ke tutor sebenarnya. Untuk saya sendiri di Divisi Teater dan Sastra, itu kita tutornya ada baik keaktoran maupun penulisan. Itu biasanya Alexander GB ataupun Bang Lizan, terutama Bang Arif Halauta Barat yang kebetulan dia selalu membantu kami. Kalau untuk musik sendiri ada tutornya sendiri ya? Iya, untuk musik sendiri itu ada Bang Tony Barata, terus Mutia Mutiara Sukma Bunga Mayang, terus ada Editya Rio Wirawan dan Bang Daniel. Banyak sih nggak bisa disebutin juga. Oke, baik. Dan berbicara mengenai unit kegiatan bidang seni Unila ini yang sebentar lagi akan mengadakan satu acara yaitu pementasan teater tari nanti yang akan dilakukan di Taman Budaya di tanggal 13-14 Mei. Mungkin Mbak Dina bisa menjelaskan terlebih dahulu seperti apa pementasan nanti yang akan dihelat. Seperti apa Mbak Dina? Ya. Jadi untuk pementasan teater tari ini sih sebuah pertunjukan sih Mbak, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kita mengangkat dari naskah Rio Kisida yang itu judulnya Lear Asian version ya Mbak. Lalu kita disutradari oleh Bang Arif Halauta Barat yang memang abang dari UKMBS Unila itu sendiri. Dan untuk acara ini memang kita untuk umum gitu, untuk terbuka untuk siapa aja yang ingin menonton. Terus harapannya sih ya masyarakat Lampung lah terutama itu. Oke. Ini juga kan pertunjukan yang menggabungkan antara teater dan juga tari. Itu gimana tuh? Beni mungkin bisa menjelaskan. Satu upaya kami untuk menarik perhatian dari penontonnya sendiri. Teater hanya berdialog saja, itu agaknya terlalu biasa karena udah banyak lah seperti itu. Jadi di sini dari sutradara kami sendiri pun mencoba mengkombinasikan itu dengan tari. Jadi saat aktor-aktornya ini menyampaikan dialognya, menyampaikan ceritanya, tari ini akan masuk dengan tariannya yang memang menggambarkan suasana hati dan mood dari si pemeran itu. Oke, kalau untuk latihannya sendiri nih, ini kan sebentar lagi ya tanggal 13-14, kemudian gimana cara latihannya kalian? Atau biasanya seperti apa? Kalau untuk latihan sih bisa dikatakan kita latihan ini sudah mulai di awal Januari. Wow, udah cukup lama sekali ha? Bahkan sebelum Januari. Udah mulai training, on lagi di Januari awal sampai nanti menjelang pementasan itu sendiri. Karena kan untuk proses yang panjang ini sebenarnya dia memakan waktu yang cukup lama sih Mbak. Nggak hanya kita untuk pentas dalam jangka waktu 2 bulan kita latihan gitu, enggak. Jadi ada standarnya kita pentas ini, minimal standar kita latihan itu 6 bulan. 6 bulan? Iya, untuk sebuah pertunjukan yang bisa dikatakan memang besar gitu. Itu. Oke, artinya ada beberapa hal juga yang harus dipersiapkan ya. Mulai mungkin apa saja yang sudah mulai dipersiapkan dari bulan Januari hingga nanti menuju hari pementasan begitu. Seperti yang disampaikan Dina tadi kan kita sebenarnya kalau untuk latihan trainingnya itu kita sudah mulai dari November. Itu dimulai dari olah tubuh dulu. Jadi karena kebetulan yang terlibat ini kebanyakan anak-anak yang memang baru masuk UKMBS. Berarti memang merekrut mahasiswa baru. Jadi kita olah tubuh dulu, baik stamina, power dan lain-lain. Lalu Januari kita baru masuk ke rehearsal, mulai masuk ke naskah, mulai dialog, reading dan lain-lain sampai akhirnya kita masuk ke panggung itu bulan Maret kita mulai masuk ke panggung. Lalu bulan April ini kita udah masuk lighting, musik dan lain-lain sampai nanti pementasan kita udah.
Wow, ini satu pertunjukan yang pasti ditunggu-tunggu ya bagi pecinta seni. Tapi sebenarnya dari segala macam persiapannya, ini kan nggak mudah dan juga nggak sebentar ya mempersiapkan ini jauh-jauh hari dari beberapa bulan yang lalu. Sebenarnya apa sih pesan yang ingin disampaikan dari pementasan ini seperti apa? Apa tujuannya begitu? Mungkin Mbak Dina. Ya, jadi simpel aja sih Mbak. Kalau untuk pementasan ini, jadi kita mengharapkan untuk masyarakat Lampung khususnya, bahkan di luar, untuk tontonlah pementasan kami ini, karena pementasan kami ini beda dari yang lain yang pasti. Dan untuk teman-teman semua bisa langsung aja kalau misalkan mau pesen tiketnya bisa Tertarik, langsung ya? di Sekretariatan UKMBS Unila atau bisa langsung ke Instagramnya @UKMBS Unila, bisa langsung dihubungin aja gitu sih Mbak. Nah, untuk informasi tiketnya itu kami 20.000 aja untuk semua kalangan. Oke, dan terbuka buat siapapun yang tertarik Iya. ya. Oke, baik. Dan demikianlah saudara hari ini bincang kita bersama dengan dua narasumber ini. Ada Mbak Dina juga Mbak Beni. Terima kasih telah hadir di Kompas TV hari ini dan semoga pementasannya sukses sampai dengan berjalan. Oke, terima kasih. Dan baik saudara, demikianlah bincang Kompas TV hari ini. Saya Siti Tania, mewakili tim redaksi Kompas TV, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Saudara, ada baiknya Anda mengetahui bagaimana kondisi cuaca untuk beberapa hari ke depan. Berikut perakiraan cuaca menurut pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Lampung. Melihat cuaca yang kurang menentu, ada baiknya saudara mengetahui harga-harga kebutuhan pokok apakah meningkat atau sudah menurun. Berikut harga-harga kebutuhan pokok di beberapa pasar tradisional di Provinsi Lampung. Sebelum kami tutup di segmen akhir ini, ada baiknya saudara mengetahui jadwal sholat untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Saudara, sampai di sini Kompas Lampung hari ini. Bagi Anda yang ingin kembali menyaksikan tayangan kami saat ini, bisa melihat video tayangannya di kanal YouTube Kompas TV Lampung. Saya Siti Tania, mewakili tim redaksi Kompas TV, pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya. Tabik pun.